Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Pada saat malam ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Dari pagi hingga pada saat malam ini, Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat yang indah ini kami rindu kembali dikuatkan, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 9 ayat 18-19. Tertulis demikian. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kita pasti akan mempunyai rasa kasih sayang kepada anak-anak kita. Mungkin memang ada orang tua yang jahat, tapi pada umumnya, orang tua akan selalu baik dan mengasihi anak-anaknya. Apapun yang mereka minta kepada kita sebagai orang tuanya, kita akan merasakan suatu keinginan untuk memenuhi permintaan mereka. Sekalipun mereka tidak melakukan sesuatu untuk kita, sekalipun mereka tidak punya jasa apapun juga, tapi ketika anak kita mengucapkan suatu permintaan, kita pasti akan berusaha memberikan. Karena apa, saudara? Karena kita sayang pada mereka. Hubungan antara anak dan orang tua yang baik seperti inilah yang menjadi gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita diberikan privilege, sebuah kesempatan istimewa untuk berbicara dan meminta kepada Tuhan dalam doa-doa kita dengan penuh keberanian, bukan dengan ketakutan. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita, Ia mau mendengar permohonan kita dan mau menjawab apa yang kita doakan. Seringkali saudara, ada sebagian dari kita yang merasa tidak layak untuk berdoa. Kita merasa tidak pantas untuk berbicara kepada Tuhan, apalagi meminta. Karena kita berpikir bahwa kita tidak punya jasa apa-apa terhadap Tuhan. Ada banyak orang yang merasa dirinya tidak bisa berdoa dan tidak layak berdoa karena mengingat akan kondisi kehidupannya yang menurutnya belum sempurna di mata Tuhan. Ditambah lagi kita merasa bahwa kita tidak bisa berkata-kata yang baik dalam doa, sehingga itu menambah keengganan kita. Seharusnya saudara, sikap seperti ini tidak kita miliki. Dalam ayat 18 ini kita membaca salah satu bagian dari perkataan Daniel dalam doanya. Waktu itu ia sedang berdoa, memohon pengampunan dan pemulihan Tuhan atas bangsanya. Dan dalam doanya itu ada bagian yang mengatakan, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa berdoa kepada Tuhan itu hendaknya dilakukan bukan karena mengingat akan jasa-jasa kita, tapi mengingat akan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan kita malu untuk datang pada Tuhan dalam doa karena adanya perasaan tidak layak atau perasaan berdosa. Tuhan mau menerima
dan mau mendengar. Tuhan menerima ketika kita datang dengan kerendahan hati. Dalam Lukas 18 ayat 9-14, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang datang berdoa di bait Tuhan. Orang Farisi itu berdoa dengan percaya diri karena merasa diri benar. Tapi pemungut cukai berdoa dengan hancur hati. Ia berdiri jauh-jauh. Tapi Tuhan mendengar doa sang pemungut cukai ini karena kesungguhan dan kerendahan hatinya. Tuhan sayang semua orang, saudara. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kebaikan kita, maka kita didengar Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang seringkali merasa tidak layak untuk berdoa, mari ingat akan hal ini, bahwa kita berdoa bukan karena jasa-jasa kita, tapi karena kasih sayang Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan itu sebabnya kita semua mempunyai kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita. Dan Tuhan pasti mendengar, dan Tuhan mau menjawab kita yang bersungguh hati mencari Dia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, jangan malu untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, sampaikan permohonan saudara kepadanya. Tuhan mengasihi saudara semua dengan kasih yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan kami mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Kasih sayang Tuhan begitu besar, dan itulah yang menyebabkan Engkau, Tuhan, mau mendengarkan setiap doa permohonan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa setiap pergumulan kami, persoalan hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menolong dan memulihkan keadaan kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi-Mu, hidup taat melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami ya Bapa. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami hidup benar, hidup selalu selaras dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni. Berkati dan lindungi kami ya Bapa di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami berkat Tuhan. Kami alami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan hidup kami selalu penuh dengan kemenangan. Berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.